Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim sampai jam setengah 6 atau jam 6? Setengah 6. Berarti 20 menit, karena ini sudah jam 5 lebih 10 ya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Sebelum saya menyampaikan pembahasan pokok pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh rekan di kantor terkait dengan puasa. Pertanyaan pertama itu tentang perbedaan puasa, perbedaan waktu puasa. Yang hari ini kita, yang tahun ini kita berbeda dalam mengawali, tapi nanti kemungkinan besar mengakhirinya bareng, insya Allah. Kemudian yang kedua, bertanya lagi ketika hari pertama, Pak, saya lagi sahur, menurut jadwal Muhammadiyah itu belum waktu subuh, saya lagi makan kan ada adzan subuh gitu. Gimana ini, batal enggak? Saya bilang karena memang waktu yang ditetapkan Muhammadiyah mengenai waktu subuh itu ada 8 menit ya, kalau nggak salah 8 menit mundur atau maju itu istilahnya. Mundur ya, berarti lebih pagi, lebih siang. Jadi kalau kriteria Muhammadiyah itu belum masuk waktu subuh. Ketika adzan yang umum itu sesuai dengan jadwal umum, sebenarnya masih ada waktu 8 menit. Jadi anak panti itu kalau Al-Mansur mungkin adzan, sebenarnya masih ada kesempatan dia untuk minum atau sekedarnya itu. Tapi kalau di tempat umum kau jangan coba-coba, wah ini mazhabnya siapa ini adzan kau masih makan ya. Karena perhitungan waktu menurut Muhammadiyah kita secara umum ini terlalu pagi di dalam waktu subuhnya. Ini nanti kalau kerainan, kalau kesiangan, lihat jadwal yang di Muhammadiyah itu masih masuk waktu enggak. Adapun yang awal puasa, saya kira sudah mungkin ada pembahasan memang karena perbedaan kriteria dan perbedaan metodologi. Ada yang menggunakan ru'yatul hilal, kalau di Muhammadiyah menggunakan hisab dan wujudul hilal. Ini sudah ada pembahasannya, kita nggak usah menyampaikan lagi. Kemudian yang ketiga, karena melihat status orang, Pak, saya baca status mendengarkan musik jadi batal puasanya. Bukan batal, tapi berkurang nilai pahala puasanya. Ya, itu mau menjelaskan harus detail ya. Kalau mau sekilas lalu kan agak susah menjelaskan bab mengenai musik. Sebagian ada yang keras, musik itu haram, nyanyian setan, yang nanti juga disebutkan dalam sebuah riwayat. Nanti di akhir zaman itu ada orang yang menghalalkan musik, berarti pada asalnya kan haram. Ada yang mengatakan ya
tidak haram ya, tidak haram, boleh-boleh saja, tapi melihat dengan syairnya seperti apa, melalaikan atau tidak, bersifat lagho atau tidak, dan seterusnya. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan pertemuan di UMS, pertemuan wilayah Majelis Tabligh seluruh daerah-daerah di lingkungan Jawa Tengah ini, bahkan memberikan rekomendasi untuk menggunakan sarana-sarana ya termasuk musik untuk berdakwah ini, dengan beberapa alasan ya, dimana ya Allah mencintai keindahan, kemudian termasuk diantaranya ketika pertama membahas tentang masalah seni dan keindahan secara umum. Ketika sholat kan juga kita disuruh supaya menggunakan yang indah-indah. Khudzu zinatakum inda kulli shalah. Suruh memakai pakaian atau ya perhiasan yang indah nih, yang bagus-bagus ketika sholat. Bukan sebaliknya, kalau sholat itu ala kadarnya, saat kondangan itulah yang terbaik. Soalnya kan nggak ada dalilnya kan. Dalilnya yang suruh yang terbaik itu ketika sholat. Cuma kita nggak tahu wolak-walik sholat ngombrah-lambreh sak kenanya, pas kondangan lah itu macai betul-betul serius itu. Kemudian ada juga dalil yang kalau nggak salah, kul man harrama zinatallahi dan seterusnya itu. Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah? Orang lupa ayat terusnya. Yang ya kita jangan cepatlah memvonis apa-apa yang ada itu, seni-seni yang ada langsung diharamkan begitu saja. Lihat konteksnya, lihat fungsi kegunaannya, kemudian dianalisa sedemikian rupa baru nanti bisa diputuskan. Nampaknya di Muhammadiyah tidak sesaklek itu tentang musik, bahwa semua musik itu haram. Memang lihat kondisinya, kalau itu melalaikan, bersifat lagho, kemudian menimbulkan syahwat ya. Kalau wanita yang nyanyi suaranya dibuat-buat, nah itu memang mengarah pada menyebabkan ya, terutama kaum laki-laki ya yang nggak genah-genah itu kan. Nah kaum laki-laki bukan itu kan error pikirannya error gitu. Mungkin yang wanita nggak nyadari, tapi bagi laki-laki itu suatu yang bisa membuat mereka itu error. Maka ada hadis, tapi kayaknya dhaif itu, bahwa syautun nisa itu aurat ya, suaranya wanita adalah aurat. Tapi kalau nggak salah itu tingkatannya dhaif hadisnya. Sungguh pun demikian, memang secara fakta laki-laki kalau mendengar suara yang merdu ya, gampang terpesona. Dengan juga tampilannya nyanyi lah itu. Tampilannya seperti apa itu. Karena laki-laki mungkin yang paling sulit mengendalikan mata yang sulit untuk dikendalikan. Kalau wanita katanya mulutnya yang sulit untuk dikendalikan. Kalau laki-laki matanya. Padahal secara musik itu juga tidak lepas dari penampilannya, karena di video dipertontonkan, selain lewat pendengaran juga dipertontonkan. Jadi memang sarana maksiat di situ memang banyak, sehingga melihat itu dipertimbangkan menimbulkan maksiat, kelanjutannya yang merupakan maksiat, ataukah ada efek setelahnya justru membangkitkan untuk kita zikir kepada Allah, kita mengingat Allah, atau sarana dakwah dan seterusnya. Dilihat kontennya juga, tidak serta-merta kepada hakikat asal daripada musik itu sendiri. Itu sekedar karena kemarin ada selentingan pertanyaan-pertanyaan itu yang terkait dengan puasa, maka sedikit saya sampaikan. Kalau nanti memerlukan pembahasan lebih detail ya kita uraikan, karena ini spontanitas. Selanjutnya materi kita, saya ingin menyampaikan tentang apa yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, wa'lam
anna hubbad dunya ra'su kulli khati'atin. Ketahuilah bahwasanya hubbud dunya, cinta terhadap dunia, itu adalah ra'su kulli khati'atin, pangkalnya segala kesalahan, pangkalnya segala perbuatan dosa, maksiat, kerusakan, kehancuran. Pangkalnya kerusakan, pangkalnya kehancuran, perbuatan dosa adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Sehingga umat Islam hancur pun itu karena mereka diselimuti dengan penyakit hubbud dunya, cinta dunia, kena wabah hubbud dunya. Kalau di hadis yang tentang kehancuran umat yang dikerubuti oleh umat-umat yang lain, seperti orang yang lapar kemudian berebut makanan, itu disebut dengan penyakit wahan, yang Rasulullah menyatakan hampir-hampir umat ini dikerubuti oleh umat yang lain seperti orang-orang yang lapar memperebutkan makanan. Kemudian para sahabat bertanya, apakah waktu itu jumlah kita sedikit? Tidak, justru jumlahnya itu banyak, tetapi mereka dihinggapi dengan penyakit wahan, bukan Wuhan ya. Kalau corona dulu katanya dari Wuhan. Kalau ini wahan, penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Rasulullah menjelaskan bahwa wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di dalam sejarah kekalahan, hancurnya umat Islam itu justru ketika mereka mencapai puncak kejayaan dari sisi dunianya, ekonomi, ke sains, ya, teknologi, itu sebenarnya di atas angin dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa-bangsa Eropa. Tapi tiba-tiba kalah, ya, di beberapa wilayah yang merupakan wilayah kekuasaan Islam satu persatu jatuh ke tangan musuh, ke tentara salib, ke pasukan Tartar, Mongol, dan seterusnya, sampai semuanya akhirnya habis. Padahal waktu itu umat Islam atau khilafah Islamiyah itu dalam posisi puncaknya, sangat megah, sangat mewah. Tapi justru disitulah para penguasa itu rata-rata mereka orang-orang yang haus dunia, dengan harta, pangkat, jabatan, dan segala macam kesenangan dunia. Mereka biasa berpesta pora berpuluh-puluh hari untuk merayakan misalnya pernikahan, meskipun rakyatnya kelaparan, susah cari minyak goreng, nah itu. Itu ada seorang wazir atau menteri yang 40 hari 40 malam masalah itu menyelenggarakan pesta besar-besaran, sementara rakyatnya itu kelaparan. Kemudian ada juga seorang khalifah yang ketika dilaporkan bahwa ada satu kawasan yang dikuasai oleh musuh, dilapori, sementara dia sedang main burung, maka orang itu diusir. Yang buat laporan diusir, dia sibuk dengan burungnya, lebih senang ngurusi burungnya daripada mendapatkan laporan ada satu kawasan yang dikuasai oleh musuh. Justru nggak peduli gitu. Dia senang dengan burung, ya, hobi. Kalau sekarang mungkin bahasanya senang tomprang ya. Ngobrol-ngobrol gitu ya. Atau mungkin ya hobi burung apa ya yang jadi kesenangan. Khalifahnya sibuk main burung, bahwa orang yang memberikan laporan bahwa ada satu kawasan yang dikuasai oleh musuh malah justru diusir. Ini sedikit gambaran tentang keadaan yang umat Islam waktu itu tidak berpikir bahwa
akan dikalahkan oleh musuh, karena secara ekonomi, secara teknologi sudah di atas bangsa-bangsa yang lain, di atas kemajuannya, di atas yang lain. Tapi tiba-tiba ya kalah itu. Wilayah-wilayah mulai berselisih, memisahkan diri, sementara di pusat kekuasaannya kurang peduli. Mulai intrik-intrik satu dengan yang lain untuk bisa meraih kekuasaan, konflik-konflik mulai terus berkembang dan seterusnya. Akhirnya hancur, habis. Umat Islam akhirnya kalah di mana-mana. Dan sampai berakhir kekuasaan Islam berakhir. Sampai di zaman modern ini, entah kapan bangkitnya kembali. Nah, jadi pangkalnya itu adalah karena cinta terhadap dunia. Maka Imam Al-Ghazali menyadari itu, beliau awalnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai, mungkin bahasa kita kan rektor ya, rektor di pilih, tidak lagi mengajar, tidak lagi berinteraksi, uzlah beberapa waktu, yang kemudian menemukan bahwa penyakit yang harus disembuhkan oleh umat Islam ini adalah cinta kepada dunia ini. Kalau masih umat Islam diliputi oleh cinta terhadap dunia, maka akan hancur. Maka kemudian mulai fokus kepada penyucian hati, tazkiyatun nafas. Maka kitab-kitab Imam Al-Ghazali yang paling banyak terkenal itu kan berkaitan dengan masalah penyucian hati atau tazkiyatun nafas itu. Yang paling populer adalah Ihya Ulumuddin. Meskipun oleh sebagian ilmuwan bahwa ahli tasawuf, Al-Ghazali mungkin kategori ahli tasawuf juga, itu yang memundurkan peradaban Islam, karena mereka tidak peduli dengan dunia, tapi sibuk dengan ibadah-ibadah ritual, zikir dan seterusnya, tapi meninggalkan duniawi, yang dikritik oleh sebagian kalangan. Tapi sebagian yang lain tidak demikian, karena mereka juga orang yang berjuang membebaskan, termasuk Baitul Maqdis. Di antaranya murid dari Al-Ghazali adalah Abdul Qadir Jailani ya. Kemudian nanti menurunkan sampai Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Baitul Aqsa ya. Jadi dibantah juga. Ada ayat yang mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati terhadap harta. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Surat apa itu? Mbak, yang hafalannya ada sampai situ. Sudah itu mestinya. Kita diingatkan oleh Allah agar jangan sampai harta anak-anak itu melalaikan kita. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sebuah hadis Rasulullah juga mengingatkan kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala yang lapar, yang dilepaskan ke dalam kandang kambing, tidak lebih besar kerusakannya daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh cinta, kedudukan, dan harta. Jadi cintanya terhadap kedudukan dan harta itu, efek daya rusaknya itu lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala lapar yang dilepaskan ke dalam kandang kambing. Ini ibarat pengibaratan Rasulullah
dalam daya rusak cinta terhadap harta dan kedudukan. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, dengan meletakkan uang 1 dirham ke dalam telapak tangannya, kemudian mengatakan, selama belum keluar dari genggamanku, engkau tidak berguna untukku. Engkaunya maksudnya engkau uang ini. Jadi uang itu sebenarnya tidak berguna menurut Ali bin Abi Thalib ini, nggak berguna. Selama belum dikeluarkan itu berarti belum berguna. Ya, nggak ada manfaatnya itu. Selama belum digunakan, belum ada manfaatnya. Nah, ini berkebalikan dengan pola hidup kita. Kita tuh merasa tenang, tentram itu kalau punya tabungan, punya deposito, punya investasi di mana-mana, punya sawah yang banyak, punya asuransi dan lain-lain itu. Baru rasanya rada ayam. Terus ayam banget itu. Masih kurang terus. Padahal ya selama itu belum digunakan, ya belum berguna. Ya, nggak ada gunanya. Baru akan berguna setelah dia dikeluarkan. Nah, ini yang kita lalai, sering lalai. Dan hati kita masih belum bisa merasakan seperti itu. Ketenangan kita kalau kita masih punya uang banyak, itu masih tenang. Levelnya kalau pikir-pikir kita masih sebenarnya ya hubutun lah, sebenarnya hubutun ya. Kita harus mengoreksi diri sendiri, harus jujur pada diri sendiri bahwa kebanyakan kita, saya sendiri berarti hubutunnya lah, orang yang hubutunnya masih ketergantungan sekali dengan harta, dengan uang dan lain-lain. Masih bayangannya mengenai harta luar biasa. Ya, orang punya mobil banyak, rumah banyak, yang dipakai berapa sih? Satu kan? Ya satu. Tapi kadang orang nggak cukup, kendaraan satu nggak cukup, rumah luas banyak juga, yang pakai satu. Jamaah sekalian yang rahmati Allah, dalam beberapa kesempatan Islam selain mencela harta ini juga memuji harta. Jadi imbang, Islam itu berimbang lah. Tidak dicela terus kemudian kita menjauhi harta, tapi di satu sisi memang dicela, sisi yang lain Islam memberikan pujian terhadap harta. Misalnya Allah pernah berfirman, jika engkau meninggalkan kebaikan, berwasiatlah. Ini sebenarnya kutipan ayat Quran, tapi nggak disebutkan ayatnya berapa, saya belum ngecek. Tapi kalau nggak salah ini kata-katanya, harta yang disebutkan dalam kalimat ini adalah dengan kata khair, yang diartikan dengan harta. Yang kalau secara letterlek khair itu artinya kebaikan, tapi dipakai untuk merujuk kepada makna harta. Jadi harta itu diartikan dengan kebaikan. Rasulullah juga bersabda, harta yang terbaik adalah harta yang baik di tangan orang yang baik. Harta yang baik itu adalah harta terbaik itu adalah harta yang baik di tangan orang yang baik. Harta yang baik itu kan harta yang didapatkan dengan cara yang baik, harta yang halal, dan di tangan orang yang soleh. Nah, itu bagus berarti. Kalau ada harta dan itu dikuasai oleh orang Islam, maka akan menjadi satu kebaikan. Tapi harta dikuasai oleh orang yang tidak soleh, ya jadi kemaksiatan dan jadi sumber kerusakan. Tapi kalau dikuasai oleh orang yang baik, orang yang soleh, maka akan menjadi sumber-sumber kebaikan. Dampak buruk harta dan manfaat harta. Kita sudah kelebihan saya ini.
sedikit lah ini sedikit ya. Kalau nanti molor 10 menit dari waktunya. Ini dampak buruk harta sekaligus sandingan dengan manfaat supaya agak berimbang lah. Wah, nanti terus dampak buruk harta semuanya nggak pernah mau mikir harta, pilih kiri terus ya. Nanti nggak pernah berpikir untuk orang yang jadi orang yang maju ya. Maka diimbangkan. Artinya tidak cinta harta, tapi tetap ya menggunakan harta itu, mencari harta untuk keperluan yang manfaat. Ini saya ambilkan dari ringkasannya Ihya Ulumuddin di bab muhlikat, hal-hal yang menghancurkan, yang membinasakan. Ringkasan, tapi saya bacakan ringkas lagi. Jadi diringkas lagi. Ya. Harta itu laksana ular yang mempunyai racun, tetapi juga ada penawarnya. Ular kan demikian ya, racun tapi juga ada dipakai untuk obat juga. Ya kan, dari racunnya itu ternyata kan para peneliti menggunakan ya, racun itu dipakai untuk bahan obat juga. Siapa yang mengerti keburukan dan manfaatnya, ia bisa menghindarkan diri dari keburukannya dan mengambil kebaikannya. Ini yang dinasihatkan oleh Al-Ghazali. Karena ada nilai manfaat dan ada nilai bahayanya. Maka supaya mengetahui keburukan-keburukannya agar kita bisa menghindarinya, kita mengetahui manfaatnya agar kita bisa menggunakan untuk kebaikan-kebaikan. Manfaat harta ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat ukhrawi. Manfaat ukhrawi diperoleh melalui 3 hal, kata Al-Ghazali. Manfaat ukhrawinya, pertama, harta dibelanjakan untuk diri sendiri dalam beribadah atau menunjang terlaksananya ibadah. Itu yang pertama, dipakai untuk dirinya sendiri dalam rangka ibadah atau menunjang pelaksanaan ibadah. Misalnya untuk menunaikan ibadah haji, untuk mendukung pelaksanaan jihad dan lain-lain. Mengambil secukupnya untuk dirinya sendiri dan terlaksananya ibadah. Kemudian yang kedua, harta dibelanjakan untuk orang lain. Kalau tadi adalah untuk diri sendiri, yang kedua adalah untuk orang lain. Dalam rangka apa? Bersedekah, menjaga martabat orang lain, menjaga kehormatan diri, dan membayar upah suatu pekerjaan. Ini 4 kategori yang dikelompokkan oleh Al-Ghazali. Yang harta dibelanjakan untuk orang lain itu untuk bersedekah, yang kedua menjaga martabat orang lain, yang ketiga menjaga kehormatan diri, dan yang keempat adalah untuk membayar upah suatu pekerjaan. Maksudnya menjaga, untuk bersedekah jelas diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Adapun menjaga martabat orang lain, harta bisa diberikan sebagai hadiah. Hadiah itu tidak harus kepada orang miskin, siapa saja yang ingin diberikan dari harta itu untuk sebagai mungkin bahasa kita tali asih biasanya itu kalau di bahasa kita itu memang dianjurkan gitu. Kemudian maupun untuk menjamu orang-orang kaya dan orang-orang terhormat. Ini kata Al-Ghazali, ini termasuk menjamu orang-orang kaya dan terhormat. Mereka bukan orang yang kekurangan, orang yang butuh, tapi penting juga kata Al-Ghazali untuk menjamu mereka. Nah, perilaku ini termasuk besar pahalanya, karena dengan cara ini seseorang bisa merapatkan tali pertemanan
persahabatan, dan juga sifat-sifat dermawan, menumbuhkan sifat-sifat dermawan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam rangka menjaga kehormatan diri. Tadi yang ketiga, dalam hal dibelanjakan untuk orang lain, menjaga kehormatan diri. Harta bisa dibelanjakan untuk membela diri dari cacian para penyair serta orang-orang jahil, untuk membungkam mulut mereka. Ini konteksnya mungkin zaman itu ya, dari bulian-bulian orang. Tapi kalau sekarang mungkin para buzzer-buzzer ya. Tapi kalau ya, dulu mungkin para penyair-penyair yang memang suka untuk mencela, mencaci. Tapi saya belum menangkap konteksnya waktu itu dengan apa, dengan harta itu dipakai untuk apa. Tapi ini untuk menjaga kehormatan diri ini, untuk menjaga kehormatan diri. Kemudian yang keempat, untuk membayar upah suatu pekerjaan. Maksudnya adalah dengan upah suatu harta yang diberikan kepada orang yang membantu untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup, yang apabila keperluan-keperluan itu dilaksanakan sendiri, ia akan kehilangan banyak waktu untuk bertafakur dan berzikir kepada Allah. Kalau saya menyimpulkan ini membantu, rewang lah itu. Jadi dianjurkan juga. Sebab kalau kita semuanya urus sendiri, orang mau untuk mau berzikir, untuk beribadah, tafakur kepada Allah itu kita tidak punya banyak kesempatan. Nah, dengan membayar orang untuk mengurusi, untuk mencuci dan urusan rumah tangga misalnya, kita punya kesempatan banyak untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini asisten rumah tangga, mungkin bahasa lebih kerennya lagi. Nah, ternyata itu dianjurkan juga ketika niatnya kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, harta yang dipakai untuk membayar asisten rumah tangga itu menjadi suatu yang bernilai pahala yang tinggi, karena nanti akan mendorong kita untuk lebih banyak beribadah kepada Allah dari aspek-aspek yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.